Ayat itu memakai dua gambaran yang tidak main-main. Sayhah, suara yang mengguntur, dan ghutha'an, sampah ringan yang terombang-ambing air. Dua keadaan ini mencerminkan dua bentuk kehancuran. Kehancuran yang tiba-tiba dan kehancuran yang merendahkan. Sayhah datang mendadak. Tidak terlihat wujudnya, tapi ia merobek seluruh ketenangan, memecah keyakinan palsu, dan memutus semua pegangan. Ini menyindir manusia yang keras kepala. Tidak mau mendengar kalimat yang lembut, maka dikirim suara yang mematikan. Tidak mau sadar lewat penjelasan, akhirnya sadar lewat hentakan. Lalu datang perubahan kedua. Mereka dijadikan ghutha'an. Ghutha bukan sekadar sampah. Itu kotoran ringan yang terapung di atas air setelah banjir. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya pijakan. Air tidak memeluknya, tanah tidak menerimanya. Angin membawa dan membuangnya. Tidak ada yang merasa kehilangan ketika ia lenyap, karena ia tidak punya nilai. Disinilah makna terdalam ayat ini. Kehancuran mereka bukan hanya fisik, tapi eksistensial. Mereka tidak hanya binasa, tapi hilang makna. Hilang hormat, hilang tempat, hilang sejarah, dan hilang nama. Itulah puncak dari bu'dan lil qaumiz zalimin. Bukan sekadar hancur, tapi disingkirkan dari percakapan makna kehidupan. Kezaliman yang dimaksud bukan hanya menindas manusia, tapi menindas kebenaran. Mengunci telinga saat ayat dibacakan, menutup hati saat hikmah dipaparkan, dan membangun hidup tanpa menghitung Allah dan akhirat. Zalim bukan hanya perbuatan, tapi pilihan cara hidup. Mereka tidak hancur karena tidak tahu. Mereka hancur karena tidak mau tahu. Ayat ini menarik saat dibaca di tengah banjir dan longsor. Alam punya cara berbicara ketika manusia tidak mau mendengar. Air menghapus, tanah mengguncang, udara mengguntur. Tiga unsur ini seperti ayat yang bergerak, mengingatkan bahwa yang ringan bisa terlungkup, yang berat bisa runtuh, dan yang merasa aman bisa tergulung air tanpa bekas. Hancurnya tidak langsung berupa murka. Kadang berupa penghilangan makna. Itulah yang ditakuti orang beriman, bukan binasa tapi tidak lagi diingat.